Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Mbak Viva dan masih membahas mengenai tema yang sama. Ini prestasi menjadi profesi ya. Luar biasa Mbak Viva menjadi salah satu orang yang jeli ya. Masya Allah. Untuk mengemas itu menjadi sebuah profesi dan karena emang suka ya Mbak Viva ya, jadi jalannya udah enak gitu. Happy aja udah. Ini kan kalau dari awal yang buka kan Mbak sama Bang Paldo itu kan berkolaborasi. Kalau sekarang masih Mbak dan juga Bang Paldo yang menghandle semuanya atau udah merekrut tim? Jadi kita udah punya tim sih untuk dance, public speaking, catwalk sebenarnya juga ada. Cuma memang sekarang itu kan kita masih membagi gitu ya antara kelas privat 1, 2 gitu ya. Jadi di mana di sana tuh bisa request coach sekarang. Karena memang kan memang ikonnya tuh Valdo sama Viva gitu kan. Jadi benar-benar mama-mama tuh pengen belajar sama kita gitu kan. Cuma memang planningnya ke depannya kita mau meng-hire benar-benar coach yang profesional gitu, yang punya satu visi dan misi seperti kita agar ke depannya juga bisa berjalan dengan lancar gitu. Karena memang cari coach itu susah-susah gampang. Yang pinter catwalk banyak, tapi yang bisa ngajar dengan tadi ya bonding sama anak-anak itu yang sulit sebenarnya. Itu sih. Itu dari tadi ya udah Mbak Afifa bahas ya, mulai catwalk tuh yang bisanya banyak, tapi bagaimana mengajarkan ilmu itu ke anak-anak tidak segampang itu. Benar, menyampaikannya nggak segampang nggak segampang itu, semacam lagu ya. Benar. Jadi kalau bahas mengenai plan Mbak Viva dan juga Bang Valdo adalah untuk meng-hire tim lagi, meng-hire coach lagi. Meng-hire coach lagi supaya ilmunya nggak cuma stuck di kita. Gitu. Ini kita udah mulai pensiun gitu ya. Kita juga masih, walaupun kita masih melihat gitu ya bagaimana perkembangan pageant, modeling gitu ya, atau entertain lah. Pastinya juga kita butuh suasana baru yang dimana bisa memberikan penyegaran juga untuk kita supaya kita bisa berpikir lebih baik lagi gitu ya, bisa mengemas itu dengan baik lagi gitu kan. Jadi kedepannya juga bisa ada coach baru yang hebat-hebat untuk bisa mengajarkan anak-anak supaya kita juga punya variasi juga gitu kan. Terus juga kita kedepannya pengen sekarang udah punya studio, semoga studionya semakin baik lagi. Amin. Semakin besar lagi yang benar-benar standar studio runway Indonesia mungkin. Amin. Semoga gitu. Semoga tercapai lah Mbak Viva ya. Tapi kalau bahas nih mengenai ini udah dari kapan sih Mbak Red Project? Red Project ini baru jalan 1,5 tahun sebenarnya. 1,5 tahun. Kayaknya udah lama banget gitu ya. Iya, karena udah terkenal banget nih. Wah, Masya Allah. Karena anak-anaknya sih, karena memang cintanya, keluarannya anak-anaknya luar biasa. Betul, memang anak-anaknya benar-benar berprestasi, nggak main-main sih. sampai luar negeri ya. Iya, Runway sampai Malaysia, Thailand gitu. Jakarta mah udah makanan memang kalau Jakarta. Targetnya udah ke internasional. Internasional. Memang dari awal bentuk ya Mbak Viva ya. Memang tujuannya udah seperti itu. Benar. Tapi mungkin juga kita punya harapan ya, cita-cita lah ya bisa dikatakan. Cita-citanya adalah bisa melahirkan anak-anak yang nantinya nih bisa jadi model profesional di runway seperti Paula Verhoeven. Seperti cita-cita coachnya yang tertunda. Benar. Bukan tertunda sih, kayaknya terhenti gitu ya. Bukan lagi tertunda ya. Benar. Nanti bisa jadi model runway yang bukan hanya bukan hanya kompetisi, tapi juga bisa jadi profesional, benar-benar menjadi model yang bisa show dimanapun dengan desainer yang luar biasa dari Indonesia dan mancanegara kalau bisa. Iya, dan tetap berkarakter ya. Benar, karena itu juga satu ya, membangun karakter anak-anak itu, karena kebanyakan pengen jadi coach Afifa jadinya ya. Banyak banget yang bilang kayak kok jadi Afifa, makanya aku selalu bagaimana anak-anak itu ya kamu gitu, jangan jadi orang lain, itu yang paling sulit. Walaupun coachnya sendiri tetap ya. Bener, aku nggak mau ditiruin, nggak mau diduplikat ya, nggak mau. Pokoknya tetap satu. Bener, yes. Nah kalau coachnya sendiri nih, kita balik ke coachnya lagi. Suka duka seperti apa sih yang dirasakan ketika membentuk beauty camp ini? Wah, sebenarnya Masya Allahnya gitu ya, sampai sekarang itu
sukanya aja banyaknya. Kayak wah semakin lama semakin banyak yang percaya, semakin melejit gitu ya, semakin orang kayak wah memang kalau mau naruh anak ya di Red Project, Iya, orang betul. tidak akan memilih hal yang lain. Bahkan mereka yang sudah pergi gitu ya ke beauty camp yang baru-baru ini maka balik lagi gitu. Oh sempet tuh ada yang kayak gitu. Banyak Oh, kalau gitu, gitu. mungkin pengen coba gitu ya. Aha. Gimana sih kalau yang lain? Kalau aku sih nggak pernah apa ya menghalangi gitu anak-anak untuk Silahkan ya. belajar. Bener, belajar itu bisa dimanapun, kapanpun gitu kan. Jadi kayak ya kalau mau belajar cobain. Tapi bakal kembali lagi bagaimana cara mereka bisa menilai lah. Mereka juga tahu gitu bagaimana yang baik untuk mereka dan tidak baik untuk mereka. Dan akhirnya terbukti bahkan kembali lagi gitu. Udah pergi kemana tetap balik Bener, lagi. balik lagi. Terus mungkin yang jadi ini mungkin banyak banget sentilan-sentilan gitu kayak ya biasalah kalau kita mau meroket kan ada aja Pasti, penghalangnya pasti. gitu. Hoax-hoaxnya mulai banyak nih kayaknya. Oh nih. banyak ya omong-omongannya ya. Salah satu boleh nggak sih di spill salah satu omongan yang lumayan membekas nih, bukan membekas sih, menjadi Wow. salah satu apa ya sempat dibahas gitu. Jadi dengan- motivasi sih Nah, sekarang apa malah. tuh? Mungkin ada sebenarnya ini dari yang samping-samping sih sebenarnya, samping-samping gitu ya. Kayak yang ngomongnya, wah sebelum Afifa tuh ikut model, saya udah jadi duluan model. Oke, aku nggak pernah saya udahlah Iya. gitu kan. Cuman maksudnya kayak ya kita di ranah masing-masing gitu. Ya udah kita fokus sama masing-masing, nggak perlu mau menjatuhkan satu dan lainnya gitu sih. Nah itu berarti jadi salah satu prinsip Mbak Viva yang Prinsip, seperti itu iya juga dong. menjadi apa langkah untuk maju terus ya Mbak Viva. Ya Itu saya menjadi- sibuk, nggak Nggak ada kepikiran, waktu. nggak ada waktu untuk memikirkan itu semua. Jangan untuk memikirkan kalian, mikirin diri sendiri aja nggak ada waktu kan. Udah habis waktunya gitu kan. Mbak Viva sebenarnya masih banyak nih yang mau diobrolin, tapi kita terbatas dengan waktu Bener itu banget tadi. ya. Tapi boleh sebelum closing disampaikan dulu Mbak Viva kepada para pemirsa opini, barangkali nih ada yang ingin menitipkan anaknya Wow. jadi anak Mbak Viva dan juga anak Bang Wow. Palda. Boleh disampaikan. Masyarakat Bengkulu gitu ya yang pengen mencoba anaknya untuk terjun di dunia modeling atau pageant, public speaking, dance itu bisa banget di kita nih di Red Project gitu ya. Kita tuh bakal memberikan yang terbaik tentunya, tenang aja, bakal memberikan hal positif untuk anak-anaknya karena modeling itu bukan hanya untuk kompetisi tapi hanya juga untuk kita sehari-hari di mana kita hidup harus untuk menjadi wanita yang seutuhnya, wanita cantik dan juga berkarisma tentunya. Luar biasa sekali dengan full semangat ya Mbak Viva. Yang aku suka adalah auranya sih. Wow, aura apa itu aura-aura? Terpancarkan aura semangatnya ya. Nggak kebayang kalau di kelas kayak gimana sih. Wow. Terima kasih banyak Mbak Oke. Viva. Salam juga sama Bang Paldo dan juga anak-anak. Iya, tentunya thank you banget ya. Iya, terima kasih udah mau hadir bersama kami di sini dan menginspirasi tentu ya. Semoga semua plan-plannya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar ya Mbak Viva ya. Amin, amin. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini dari hari Senin sampai dengan hari Kamis tentunya di TVRI Bengkulu. Saya Utari Novadini mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.